Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur, tantaretan, saudara-saudaraku rahimakumullah. Kita ini berada di bulan Maulid, di mana Rasulullah Muhammad SAW dilahirkan. Semestinya sebagai umatnya kita harus bangga, bahagia melebihi bulan-bulan lainnya. Kenapa? Pertama, sederhana kita menganalisisnya. Rasulullah itu adalah sababul wujud, sebab adanya alam semesta ini. Laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak. Andaikan tiada engkau Muhammad, maka tidak aku ciptakan alam semesta ini. Itu di dalam hadis qudsi. Jadi kalau begitu Rasulullah itu adalah sebab adanya al-kainat, al-mawjudat, segala yang ada ini. Ibarat matahari, ya itulah Rasulullah. Meskipun di malam hari adanya rembulan, tetapi ingat bahwa rembulan itu ada karena ada matahari. Karena itu tak heran bila para penyair Arab mengatakan anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri. Rasulullah itu di siang hari laksana matahari, semua orang membutuhkannya. Kemudian di malam hari laksana rembulan, orang mengatakan indah manakala ada rembulan. Dan Rasulullah itu adalah nurun fauqa nur, cahaya di atas cahaya. Kemuliaan Rasulullah tentu di atas kemuliaan manusia lainnya, karena Rasul adalah basyarun la kal basyari. Rasulullah adalah manusia tapi tidak seperti manusia biasanya. Karena itu saudaraku rahimakumullah, kita harus berterima kasih kepada Allah dengan dilahirkannya Rasulullah sehingga kita ada. Kita mengenal adab, mengenal akhlak. Bayangkan tanpa Rasulullah, kita pasti akan selalu dalam alam kejahiliahan. Hidupnya akan selalu merugi. Kenapa? Ya, karena kita tidak mengenal arti penting akhlakul karimah, etika mulia di dalam kehidupan kita. Falaula fadlullah alaikum wa rahmatuh lakuntum minal khasirin. Andai kata tiada fadl dan rahmat, Rasulullah itu di dalam ayat yang lain disebut rahmat, maka lakuntum minal khasirin, niscaya kalian akan termasuk orang-orang yang merugi. Lah kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat, itu artinya kita harus mengedepankan nilai-nilai rahmah, kasih sayang ini, berinteraksi dengan siapapun, tidak hanya dengan sesama muslim, tetapi juga dengan non-muslim, bahkan dengan alam semesta lainnya. Karena Rasulullah sendiri pernah menegaskan, innama ana rahmatun muhdatun. Hakikatnya aku ini adalah rahmah yang dihadiahkan kepada alam semesta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, kalau kita memahami Rasulullah sebagai rahmah, mengapa kita tetesan Rasulullah yang mengaku umatnya Rasulullah, yang mendapatkan cahayanya Rasulullah, tidak menunjukkan kasih sayangnya pada Rasulullah setidaknya dengan bulan di mana Rasulullah dilahirkan? Di dalam Al-Quran jelas Allah berfirman, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah bahwa dengan rahmat Allah, dengan fadl dan rahmatnya, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falyafrahu bidzalika, dengan semua itu, falyafrahu, hendaknya orang-orang kita patut bahagia, bangga. Kenapa? Karena semua itu khairum mimma yajma'un, lebih baik daripada harta benda yang kita kumpulkan setiap saat. Saudaraku,
penyebutan bahwa Rasulullah itu adalah rahmat. Tegaskan juga di dalam Al-Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Rahmat itu artinya esensi hakikat dari ajaran Islam. Dan karenanya Allah bersifat Rahman dan Rahim. Begitu pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disifati oleh Allah dengan Raufur Rahim. Itu artinya apa? Baik sifat Allah, sifat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maupun esensi dari agama ini adalah rahmat itu sendiri. Maka tebarkan rahmat. Lebih-lebih ketika kita menyambut bulan Maulid Nabi ini, bukan dengan mencaci maki mereka yang merayakannya. Kenapa? Karena cinta. Cinta itu adalah bahasa jiwa yang diekspresikan dengan berbagai ekspresi kegiatan. Bisa dengan Maulid Nabi bersedekah, Maulid Nabi merayakan pengajian, Maulid Nabi membaca salawatan, dan seterusnya. Itu ekspresi cinta. Jadi selama memiliki landasan-landasan dalil yang tegas, meski bersifat umum, tetapi agama Islam tidak ada satu ayat pun dan satu hadis pun yang melarang peringatan Maulid Nabi ini. Kalau di dalam kajian usul kita mengenal adamud dalil laisa bidalil, maka mungkin ini yang lebih tepat untuk menegaskan bahwa ketiadaan dalil tentang peringatan Maulid Nabi justru tidak berarti mengharamkan peringatan Maulid Nabi itu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu banyak cara memperingati Maulid Nabi. Setidaknya meningkatkan bacaan salawat kita sebagai wujud syukur, terima kasih dan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena tegas Rasulullah memerintahkan, man shalla alayya min qaribin sami'tuhu wa man shalla alayya min ba'idin ublightuhu. Bahwa orang yang membaca salawat kepadaku dari waktu dekat, dari jarak dekat, misalnya kita berada di Madinah Al-Munawwarah, di samping Raudhah, dekat dengan Maqbarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu maknanya min qaribin. Bisa pula kita min ba'idin, seperti di tempat di mana kita berada. Semua itu baik min qaribin yang didengar langsung oleh Rasulullah maupun min ba'idin yang ublightuhu, disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah membalasnya 10 kali lipat. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha 10. Bagaimana cara Allah membalasnya jika semua umatnya di bulan ini bersolawat kepada Nabi? Gak usah berpikir ribet. Zaman sekarang aja teknologi itu sekali kirim WA bisa ke ratusan, bahkan ribuan penerima. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul laksana mentari, sekali terbit tapi bisa menyinari ke berbagai penjuru alam ini. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, membaca sholawat itu bukan hanya perintah Nabi, tetapi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jelas sebagai orang beriman, kecuali di dalam diri kita tidak ada iman. Makanya ya ayyuhalladzina amanu, khitabnya jelas bahwa yang dikhitab oleh ayat ini adalah orang-orang yang beriman. Bagi yang tidak beriman silahkan. Tapi bagi yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi
wasallimu taslima. Nah, karena kita diperintahkan oleh Allah untuk membaca sholawat, ya, itu artinya apa? Sholawat bagi kita bukan hanya sekedar sunnah. Sunnah bila itu di luar sholat, tetapi di dalam sholat wajib hukumnya. Maka di dalam hati kita ini harusnya ada. Jadi kalau dalam relasi kita dengan Allah itu ada sholat yang harus dilakukan. Dalam relasi kita dengan Rasulullah itu ada sholawat. Di dalam relasi kita dengan sesama manusia itu ada silaturahim. Lah, hubungan dengan Allah, hubungan dengan Rasulullah, hubungan dengan sesama manusia inilah yang mau tidak mau harus selalu dijaga. Karena tidak mungkin kita bisa mencintai Allah tanpa mengenalnya dari Rasulullah Muhammad SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian memang cinta kepada Allah, ya cintai aku Muhammad ini. Karena Rasulullah adalah nabinya, Rasulullah adalah rasulnya. Rasulullah yang mengantarkan kita mengenal Allah. Maka bagi mereka yang tidak bangga dengan maulid Nabi, dipertanyakan. Meskipun mereka mempertanyakan dalil sahih, tapi setidaknya kita juga pertanyakan, apakah hatinya sahih? Nah, itu. Saudaraku, marilah kita renungkan ayat-ayat ini dan hadis-hadis tadi. Bahwa sekali lagi Rasulullah bangga dengan kita. Mengapa kita tidak bangga dengan Rasulullah? Selepas Rasulullah pulang dari syuhada Badar bersama para sahabat, sahabat bertanya, alasna min ummatika ya Rasulullah. Ketika Rasulullah menyebut ummati, 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 para sahabat bertanya, bukankah kami ini adalah umatmu ya Rasulullah? Rasulullah apa jawabannya? Umatku adalah man amana bi walam yarani. Adalah orang yang beriman kepadaku meskipun ia tidak melihatku. Lah, apakah para sahabat bukan umatnya? Sahabat itu disebut oleh Nabi sebagai antum ashabi. Dan sahabat Rasulullah itu kan nujum. Lah kita umatnya yang sangat variatif, bermacam-macam. Kalau tidak dijamin oleh Rasulullah kehidupan surgawinya, maka setidaknya berharap syafaatnya. Salah satunya dengan memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Saudaraku, itulah renungan maulid pada kesempatan kali ini. Semoga mampu menggugah kita untuk senantiasa mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Lau kana bainana al-habib ladana al-qasi wal qarib. Andai kata di tengah-tengah kita ada Rasulullah Muhammad SAW, jangankan yang dekat, yang jauh pun akan datang merapat. Tapi satu pertanyaannya, apa yang akan kita katakan kepada Rasulullah Muhammad SAW? Kita akan bercerita tentang ibadah kita, malu. Karena Rasulullah di atas segala-galanya. Kita akan bercerita tentang kebaikan sosial kita, malu. Karena Rasulullah melebihi kita. Kita akan bercerita tentang kesabaran kita menghadapi musibah, malu. Karena Rasulullah lebih sabar, lebih tabah menghadapi berbagai cobaan yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita akan berkata apa? Tentu yang pantas adalah hanya satu. Berharap syafaatnya. Itulah yang mungkin bisa kita utarakan kepada Rasulullah. Karena semua amal kebaikan kita dibandingkan dengan amal Rasulullah, tidak ada apa-apanya. Bagi saya pribadi, mali siwak Muhammad. Tiadalah apapun di alam semesta ini yang bagiku
membanggakan kecuali engkau, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khudh biyadi, peganglah erat tanganku ya Rasul, untuk kau selamatkan dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.